Rasa takut itu berada pada puncaknya, membuat kaki saya kaku, tidak dapat bergerak. Anehnya, justru dalam ketakutan tersebut, saya memberanikan diri melangkah ke arah pintu tersebut, hanya untuk memastikan keadaan. Sesampainya di dekat pintu, saya mencoba membukanya dengan gerakan yang cepat, dan prak! Saya kaget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat malam mencekam sekalian. Kami hadir lagi di sini tim malam mencekam yang akan kembali mengawal kisah-kisah yang horor dan mencekam. Terima kasih buat sahabat malam mencekam yang sudah mengirimkan cerita-cerita melalui email yang sudah kami sediakan. Juga terima kasih buat sahabat malam mencekam yang sudah senantiasa dengan setia menemani kami dan selalu mendukung channel Malam Mencekam ini. Oh ya, sobat Malam Mencekam, apabila Anda juga memiliki cerita atau pengalaman pribadi yang horor dan mencekam, silakan Anda untuk mengirimkannya melalui email yang sudah kami sediakan. Dan jangan lupa, setiap penonton jangan lupa untuk like, berikan komentar Anda, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman supaya teman-teman Anda juga terinformasi dengan cerita-cerita yang seperti ini. Baik sobat malam cekam, nah kali ini di video kali ini saya mengucapkan juga terima kasih kepada Sneak yang berdomisili di Malaysia, karena Sneak mengirimkan ceritanya yang akan saya bawakan, yang saya akan bacakan kali ini. Ceritanya cukup horor, cukup mencekam, dan seperti apa cerita yang dialami oleh Sneak, tetap di channel Malam Mencekam, jangan kemana-mana, dan ini dia kisahnya. Assalamualaikum, nama saya Sneak. Saya berasal dari Malaysia. Kisah horor dan mencekam yang saya alami ini terjadi kurang lebih 4 tahun yang lalu. Di mana saat itu saya bekerja sebagai freelance renovasi bangunan. Saat itu saya mengecat rumah, perkantoran, dan juga masjid. Suatu hari saya ditawarkan pekerjaan untuk mengecat sebuah kantor pemerintahan yang bergerak di bidang usaha kursus mengemudi. Di mana tempat tersebut saat ini dijadikan sebagai tempat ujian untuk mendapatkan surat izin mengemudi. Kawasan itu sangat luas dan terdapat satu lokasi yang dipenuhi dengan tikungan-tikungan jalan sebagai tempat untuk tes praktek latihan mengemudi. Di sana juga terdapat satu bangunan yang dijadikan kantor, dipergunakan untuk pengurusan pendaftaran. Juga terdapat sebuah kantin sebagai fasilitas untuk peserta yang mengikuti ujian dan juga fasilitas untuk karyawan. Sobat malam cekam sekalian, singkat cerita, saya ditugaskan untuk mengecat 3 buah ruangan yang telah direnovasi menjadi ruangan menjahit. Hari pertama, di sana saya dibawa berkeliling terlebih dahulu, berkeliling kantor oleh salah satu karyawan yang bekerja di situ untuk menunjukkan lokasi tempat di mana saya akan bekerja nanti. 3 hari pertama saya bekerja, alhamdulillah tidak terjadi hal-hal yang aneh dan mencurigakan. Karena di 3 hari pertama itu, saya hanya bekerja dengan jam kerja yang pendek. Kenapa demikian? Karena disebabkan peralatan kerja saya itu waktu itu tidak lengkap. Pada hari keempat, saya mulai bekerja dan pulang larut malam. Karena peralatan kerja sudah lengkap. Dan saya ingin menyelesaikan pekerjaan itu dengan secepatnya. Di hari kelima, saya bekerja hingga menjelang maghrib. Dan pada hari tersebut, sebelum saya pulang, saya istirahat di kantin sambil ngobrol dengan security yang kebetulan saat itu juga sedang duduk di sana. Saking serunya kami ngobrol, muncullah satu cerita horor yang dialami oleh security tersebut.
security itu menceritakan bahwa dia pernah mengalami kejadian horor di mana pada waktu beliau bertugas di shift malam dan setiap pukul 12 malam beliau harus berpatroli ke seluruh kawasan bangunan itu. Kemudian beliau bercerita pernah satu kali beliau diteror oleh sosok pocong di kawasan itu. Saat itu, sewaktu beliau berpatroli, beliau sempat merekam dengan handphonenya ada sosok pocong itu dan menunjukkan rekamannya itu kepada saya. Mendengar ceritanya, muncul juga rasa takut dalam diri saya. Tapi saya berasumsi bahwa kemungkinan besar saya tidak akan diteror. Kenapa? Karena jam kerja saya berakhir di sore sebelum waktunya maghrib, di mana keadaan waktu itu masih terang dan saya yakin saya tidak akan mengalami kejadian seperti yang diceritakan oleh beliau. Keesokan harinya, seperti biasa saya datang untuk bekerja dan saat itu saya bekerja di dalam kamar yang akan saya cat. Selepas sholat asar, saya kembali bekerja waktu itu dan saat itu kalau nggak salah di hari Sabtu, di mana karyawan sudah pulang dikarenakan mereka bekerja setengah hari. Dan di kantor itu hanya tinggal saya sendiri. Suasana lumayan sepi karena saya sendirian dan untuk memecah kesunyian, saya mulai mendengarkan lagu menggunakan speaker Bluetooth yang sengaja saya bawa. Saya setel dengan volume yang agak keras. Sobat Malam Mencekam sekalian, pintu masuk kamar itu mempunyai cermin yang dapat memperlihatkan keadaan di dalam kamar dan posisi saya saat itu berdiri membelakangi pintu tersebut. Di saat saya ngecat, saya merasa seperti ada sesuatu yang ganjil. Seolah-olah ada seseorang yang sedang mengamati kegiatan saya dari belakang. Saya sontak saja jadi teringat akan cerita yang diceritakan oleh security tadi. Saat itu jantung saya berdegup kencang dan merasakan seperti ada sesuatu di belakang saya, namun saya abaikan saja karena saya pikir sore hari itu masih cukup terang dan saya akhirnya terus melanjutkan pekerjaan saya. Lambat laun perasaan aneh itu pun hilang secara perlahan. Tidak berapa lama, saat sedang asiknya saya bekerja, bulu kuduk saya berdiri lagi. Kembali saya merasakan hal yang aneh. Kali ini saya mendengar suara-suara aneh sangat jelas tertangkap di telinga saya. Seolah-olah suara itu mendesis memanggil nama saya. Namun tidak jelas terdengarnya. Samar-samar saya dengar seperti itu. Saya tidak hiraukan karena saya pikir itu pengaruh dari suasana saja. Dan saya pun terus melanjutkan pekerjaan saya. Namun untuk yang kedua kalinya, suara itu justru semakin jelas memanggil nama saya. Pek, sontak saja jantung saya berdetak dengan kencang. Diselimuti rasa takut yang teramat sangat. Saya mencoba bertahan untuk tidak melihat ke belakang dan terus bekerja seperti biasa. Tapi keinginan saya tuh sangat kuat untuk melihat ke belakang. Saat itu hanya di ruangan saya saja yang terang dan sekeliling ruangan lain itu gelap. Tidak diterangi lampu karena tidak ada siapapun yang bertugas waktu itu. Sobat Malam Mencekam sekalian, karena pada waktu itu masih terang, saya beranikan diri untuk melihat ke belakang. Dan sewaktu saya melihat pertama kali, saya lihat ada sesuatu yang bergerak dengan cepat. Tapi saya tidak bisa memastikan apa itu. Dan saya menganggap itu hanya sekedar halusinasi saya saja. Rasa takut itu berada pada puncaknya, membuat kaki saya kaku, tidak dapat bergerak. Anehnya, justru dalam ketakutan tersebut,
saya memberanikan diri melangkah ke arah pintu tersebut hanya untuk memastikan keadaan. Sesampainya di dekat pintu, saya mencoba membukanya dengan gerakan yang cepat dan prak, saya kaget. Saya dikagetkan oleh kursi yang tiba-tiba terlempar sejauh 2 meter tanpa ada yang menggerakkan sama sekali. Sontak saja hal ini membuat saya kaget dan berucap Allahu Akbar. Lalu dengan refleks saat itu saya langsung banting tutup pintu dan saya mundur beberapa langkah. Rasa takut yang teramat sangat membuat saya terduduk kaku di lantai sambil menatap ke arah pintu dengan tajam. Beberapa menit saya terdiam. Saya berdoa, membaca ayat-ayat suci yang saya bisa. Lama-kelamaan suasana pun berangsur membaik. Suasana begitu hening, saya terus berdoa. Sobat Malam Mencekam sekalian, setelah suasana cukup tenang, saya kembali meneruskan pekerjaan. Tidak lama kemudian, kembali lagi saya merasakan hal yang sama. Ada sesuatu di belakang saya. Dan kali ini tidak ada suara-suara aneh. Namun rasa itu saya abaikan saja. Dan dengan penuh konsentrasi, saya terus melanjutkan pekerjaan sampai selesai. Setelah selesai bekerja, sejenak saya memperhatikan dinding yang baru saja selesai saya cat. Dan di saat yang sama, saya merasakan ada sesuatu yang sedang memperhatikan saya. Dan suara itu pun kembali terdengar. Semakin saya abaikan, semakin jelas dan semakin dekat suara itu terdengar di telinga saya. Kembali saya dibuat takut. Namun akhirnya, dengan nekat saya beranikan diri untuk nengok ke belakang. Dan jelas sekali di pandangan saya, sosok pocong itu berdiri di depan kaca. Sorot matanya yang merah dengan tajam menatap ke arah saya, membuat tubuh saya berdiri kaku, tidak dapat bergerak. Namun dengan cepat sosok itu menghilang di balik pintu. Dalam keadaan terkejut dan takut, saya alihkan pandangan saya ke dinding. Saya merasa sangat ketakutan saat itu. Namun saya berusaha untuk tidak panik. Masih terbayang saat saya melihat sosok itu, sangat jelas penampakan sosok itu di pandangan saya. Karena sudah 2 kali saya saksikan kejadian yang sama di saat yang sama. Tanpa berpikir panjang, saya segera mengambil barang-barang kerja saya tanpa mengemas dan tanpa membersihkan terlebih dahulu tempat saya kerja. Dengan keadaan tertunduk, saya tergesa-gesa berjalan menuju pintu di mana justru sosok itu berada. Yang penting, saya bisa segera keluar dari kamar itu. Sobat Malam Mencekam sekalian, jarak dari kamar tersebut menuju pintu keluar utama kurang lebih hanya 2 menit saja. Namun saya merasakan perjalanan saya seperti terasa pelan dan jauh sekali. Tanpa menghiraukan sekeliling, setelah saya mampu melewati pintu itu, saya terus berjalan dengan cepat menuju ke kantin. Tujuannya untuk segera saya menenangkan diri dan duduk minum di kantin tersebut. Pada saat dimana saya sedang memikirkan tentang apakah nyata atau tidak apa yang saya alami tadi, tiba-tiba saya dikagetkan dengan satu teguran security menanyakan bagaimana keadaan kerja saya pada hari itu. Dengan keadaan yang masih syok dan takut, hanya memandangnya dan tersenyum pahit. Lalu saya alihkan dengan memandang gelas minuman yang ada di depan saya. Sobat Malam Mencekam sekalian, security tersebut langsung duduk tepat di depan saya dengan senyuman yang sinis. Lalu beliau bertanya, "Sepertinya kamu sudah mengalami apa yang saya alami." Saya tidak bisa berkata apa-apa, saya hanya bisa mengangguk dengan perlahan. Setelah keadaan tenang, akhirnya saya pun menceritakan apa yang terjadi dari awal pada beliau. Lalu saya pun bertanya kepada beliau, benarkah apa yang terjadi dengan saya tadi? Menurut penjelasan beliau, ternyata gangguan seperti itu pasti datang di saat kita lagi sendiri, walaupun keadaan masih terang. Dan beliau memberikan nasihat, Kalau karyawan di sana sudah pulang, janganlah diteruskan kerjanya. Dan lebih baik
berhentilah bekerja, lalu ikutilah balik. Atau pastikan ada teman saat saya melakukan tugas. Di sini katanya. Sobat Malam Mencekam sekalian, ternyata apa yang saya alami sudah tersebar ke semua karyawan di kantor. Keesokan harinya, pada saat saya sedang bekerja, hampir semua karyawan di kantor menemui saya. Ternyata itu bukan saya saja yang mengalami. Mereka pernah mengalami hal yang sama. Saya tahu hal itu setelah mereka menceritakan hal-hal yang mereka alami sendiri. Sejak hari itu, saya selalu bekerja, ada yang menemani saya. Dan saya akan berhenti bekerja setelah semua karyawan pulang dari tugas mereka. Sobat Malam Mencekam sekalian, sebuah pengalaman pribadi yang cukup horor dan mencekam. Bagaimana saat Sneak bekerja, itu diganggu oleh sosok penampakan pocong. Dan ternyata bukan hanya Sneak saja yang mengalami itu, tapi hampir seluruh karyawan yang ada di situ pun pernah mengalami hal yang sama. Moral apa yang bisa kita ambil dari cerita yang disampaikannya? Dimanapun, sedang apapun dan mau melakukan apapun, yang jangan pernah kita abaikan dan jangan pernah kita lupa. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mohon perlindungan dan kekuatan agar kita terhindar dari hal-hal goib yang tidak kita inginkan. Yang kedua, hikmahnya adalah jangan pernah kita gegabah, takabur, ataupun berbicara sompral di satu wilayah, satu daerah yang sama sekali kita belum kenal. Dan tetaplah kita jaga etika kita dimanapun kita berada. Karena makhluk goib itu, percaya tidak percaya, itu ada. Namun mereka tidak pernah memiliki kuasa apapun, karena yang hanya berkuasa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih buat saudara Sneak yang sudah mengirimkan cerita ini. Oh ya, juga buat sahabat Malam Mencekam sekalian juga yang mungkin memiliki cerita pengalaman pribadi, silakan Anda untuk mengirimkannya melalui email yang sudah kami sediakan di kolom deskripsi. Siapa tahu suatu saat nanti kami akan memanggil Anda untuk bertemu di studio kami dan menjadi narasumber untuk menceritakan pengalaman Anda atau kisah Anda, kami yang akan bawakan. Tetap dukung kami, jangan lupa untuk like, memberikan komentar atau masukan dan share ke teman-teman Anda. Buat Anda yang belum subscribe, silakan subscribe. Kita akan berpisah, namun jangan lupa tetap nantikan kami, tentunya yang tidak kalah horor dan mencekam. Terima kasih, saya dan tim Malam Mencekam. Kami mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.